Mango sago. uh. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin tanpa oven, tanpa mixer, dessert yang mungkin kalian tuh familiar banget kalau sering makan dessert shop Hong Kong atau nggak Taiwan. Kita mau bikin mango sago. Yuk, langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin mango sago. Jadi kalau kebanyakan tuh macem-macem. Ada yang semacam si jus mangganya itu bersama dengan susu jadiin shaved ice. Ada juga yang di blender kayak gua. Jadi macam-macam sebenarnya. Ada juga yang dimakan seperti kayak minum apa ya, buku pandan tau nggak? Very liquid gitu. Tapi kalau gua hari ini mau bikin versi yang lebih creamy. Dan untuk komponennya sendiri gua akan menggunakan sagu mutiara dan juga kita ada pakai nata de coco. Dan juga gue akan bikin puding mangga pakai yang instan aja. Nanti gue akan campur juga dengan potongan mangga segar. Sebenarnya kalau masalah isian, selama dia nyambung itu sebenarnya nggak masalah. Pokoknya selera kalian aja. Dan jangan lupa semua resep lengkapnya kalian cek di description box. Oke, pertama-tama karena kita akan bikin puding mangga, which is kayak waktunya tuh paling lama, tunggu dia ngeset baru kita boleh potong-potong. Kita akan bikin dulu. Jadi pertama-tama di sini kita akan campurkan ada air dan juga puding mangga instan seperti endorse. Jadi sebenarnya kalau masalah puding sih bebas ya, sesuai dengan merek yang kalian suka atau enggak mau pakai jelly juga nggak masalah. Cuma menurut gua untuk teksturnya mango sagu ini apa namanya paling cocok pakai yang puding gitu. Kalau puding tuh lebih kayak silky smooth gitu kan. Kalau pakai jelly kan lebih kayak kenyal-kenyal. Kalau agar-agar juga boleh sih. Sebenarnya bebas terserah kalian ya. Jadi pertama-tama ini gue masak sesuai dengan instruksi dari paketnya. Jadi ini premixnya puding susu ini campurkan dengan 500 ml air. Gitu doang, dimasak mendidih, cetak. Oke. Dan sesuai instruksinya tambahkan dengan 500 ml air. Ini aduk sampai rata dulu baru boleh masak ya. Karena kalau kayak semacam puding agar-agar ini langsung masak dia langsung bereaksi gumpal ntar. Tukang merata dulu ya. Oke, sekarang kita akan masak ya sampai dia itu mendidih. Oke. Dia ada gula, otomatis dia bakal larut juga. Oke, tuangkan ke wadah, terus tunggu sampai dia dingin baru simpan di kulkas. Oke, ini sudah nggak terlalu panas karena kalau masukin kulkas langsung kulkasnya rusak. Jadi simpan di kulkas sampai benar-benar ngeset baru kita boleh keluarin dan kita potong. Oke, lanjut kita akan masak sagonya, sagu mutiaranya ini. Jadi sebenarnya masaknya itu nggak usah lama-lama. Gue pernah jelaskan di video buku pandan gue sebelumnya. Jadi kita akan pakai teknik dimana kita akan masak dia mendidih selama 10 menit terus tutup selama 30 menit. Jadi ini simple banget. Kita akan masak airnya, tunggu dia mendidih, masukin sagu mutiaranya, kita aduk-aduk. Masak di api kecil sampai dia boiling selama 10 menit, terus tutup selama 30 menit. Jadi ini tuh bikin kita lebih irit gas, nggak usah masak kayak continuously selama 30 menit kan. Jadi setelah 10 menit tutup aja, dia otomatis bakalan mekar. Sebenarnya menurutku sagu mutiara kalau dipaksa masak malah susah matangnya, jadi kayak harus slow cook gitu. Oke, ini mendidih, kita kecilkan apinya paling kecil, jadi kayak boiling kecil aja, nggak usah ngegas. Kita masukin. Nah ini kita akan rebus, timer 10 menit. Oke, kita matiin, tutup, dan diamkan dalam keadaan api mati selama 30 menit. Oke, ini 25 menit dan hasilnya sudah bening semua kayak gini, artinya sudah matang, tinggal kita saring. Oke, kita saring dan tunggu sampai dingin. Kalau rajin boleh siram sama air dingin, tapi karena gue males, nggak usah lah. Tuh kan, bagus kan, matangnya merata. Oke, di sini gue ada mangga harum manis yang sudah mateng, tapi bukan yang banyak-banyak gimana banget. Dan gue akan pakai buahnya itu kira-kira
600 gram. Jadi kalau masalah timbangan nggak bisa sesuai dengan buah. Kenapa? Karena buah tuh suka ukurannya beda-beda kayak gini. Jadi mendingan kalian timbang dagingnya aja. Nanti setelah itu kita akan blender dia dengan SKM dan juga susu evaporasi dan sedikit santan. Sebenarnya boleh pakai pure santan karena kan tropical fruit ya, pas banget sama kelapa. Tapi menurut gue terlalu enak dan gue suka banget rasa dari susu evaporasi karena menurut gue lebih milky nati-nati gitu ya. Dan nanti beberapa mangganya kita akan potong-potong jadi kayak cubes, pas makan tuh ada potongan mangganya. Oke, kita kupas dan kita akan timbang. Oke ya, sekarang kita akan potong-potong. Ini gue akan ambil ya, ini harum manis BTW. Kalau ada yang bilang salah, salahin abangnya. Oke, ini kita cek ya dapatnya berapa, entahlah. Nanti kita blender. Oke, di sini gue ada santan. Gue pakai santan instan yang kemasan, ada susu evaporasi dan juga di sini ada SKM. Jadi kita di sini nggak pakai gula ya, kita cuman pakai SKM aja, jadi lebih milky. Nah ini masalah konsistensi adonannya, si kuahnya ini, kuah mango sagonya itu serah kalian sih. Mau lebih kental kek, mau lebih encer, pokoknya sesuaikan dengan jumlah susunya. Santan, karena santan pas banget untuk tropical fruit seperti mangga gini. Oke. Nah ini kita masukin susunya. Gue masukinnya nggak semua dulu ya, karena gue mau teksturnya dulu. Terus kita blender. Ini gue kasih dikit ya, karena pengen lebih encer aja. Cuma kalau kalian suka kental kayak tadi ya nggak usah ya. Oke, semuanya deh. Oke. Pas. Oke, sudah jadi. Nah ini untuk kuahnya, ini enak banget. Apalagi tunggu sampai dingin baru kita pakai. Nah ini sebenarnya agak pucat dikit karena mangganya kayak harum manisnya ini agak sedikit terang warnanya. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen tunggu lagi mangganya sampai warna bener-bener oranye juga boleh. Tapi menurut gue sini juga sudah oke kok. Ya. Oke, jadi teksturnya itu dia tuh liquid tapi soupy gitu loh, kayak gini. Kalau suka yang kayak gini, pas banget. Gue juga suka yang begini sih. Kalau mau lebih encer, tinggal tambahin susu, oke? Oke, sekarang sudah jadi semua. Kita akan potong mangganya, potong jelly, dan kita campurkan semuanya jadi satu. Oke, ini jellynya, bukan jelly sih, puding ya. Pudingnya sudah jadi. Ini kita akan tumpahkan dia semua ke sini, kita potong-potong. Nah, masalah quantity mangga, sagu mutiara, nata de coco, mangganya berapa? Terserah kalian sih, pengen sebanyak apa. Oke, kita pakai mangga juga. Jadi ada jelly, ada mangga, ya kan? Bebas terserahnya. Mau mangga semua, kalau kalian budgetnya gede ya silakan. Oke, sekarang tinggal campurkan semua bahan jadi satu. Ini paling enak dimakannya dingin-dingin. Nah, kita masukin sagu mutiara tadi. Nanti dia akan itu kok berpisah saat kita masukin cairan. Oke, kita masukin ini puding mangganya seikhlasnya. Potongan mangga. Nata de coco untuk tekstur. Dan mangganya. Nah, ini kalau kekentalan, kita akan cek nih, kita aduk-aduk gitu. Kalau misalkan teksturnya menurut kalian terlalu kental, kalian boleh tambahkan susu evaporasi. Tapi kalau misalkan nggak ada, pakai susu cair boleh. Tapi menurut gua the best pakai susu evaporasi. Semuanya. Terus aduk-aduk sampai rata. Itu doang. Aduk-aduk sampai rata. Wih, enak banget deh ini pokoknya. Aduk-aduk, aduk-aduk sampai rata, dan juga sagu mutiaranya kita bisa pisah-pisahkan lebih mudah ya. Nah, kalau kalian suka teksturnya segini, ini enak banget sih. Tapi kalau misalkan mau di tone down dikit, kita kasih susu evaporasi dikit ya. Selera sih ya. Pengen teksturnya seencer atau nggak se-creamy apa. Tapi mango sago tuh emang harus creamy, oke?
Oke guys, ini udah jadi, tinggal kita serving. Nah ini kalau mau dikasih pomelo ke, dikasih es serut ke, atau nggak dikasih kayak mango shave ice juga itu enak banget. That's it, dan janji ini enak banget. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Kita mau cobain, lihat gak tuh, ini enak banget. Dan menurut gua setelah digelasin gini lebih baik disimpan di kulkas kayak sejaman sampai bener-bener dingin baru kita makan. Cobain. Ini mangonya enak banget, ada tekstur kenyal dari sagu, ada jelly, ada mangga, nanti ada koko. Ini pokoknya kalau kalian suka mangga, wah ini pecah sih. Dan menurut gua kan kebanyakan tuh mango sago, kalau gua nggak salah sebut ya, ada yang pakai shaved mango, ada yang juga pakai pomelo. Jadi kayak pomelo tuh jeruk bali ya, jadi kayak ada rasa pahit-pahitnya gitu loh, jadi kayak segar, asam, manis, sedikit pahit. Wah ini enak banget. So itu dia mango sago versi gua. Sebenarnya kalau masalah isian bebas sih, kalian mau pakai apapun itu, jelly atau nggak boba mangga juga boleh. Cuman di sini gua pakai sagu mutiara. Sagu mutiara tuh bener-bener signature kalau bikin mango sago, kan sagu ya. Gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen, konten, resep atau nggak ide-ide dessert kayak begini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.